Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firza Fespisalsina Adani dari kelas MI2E. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum modul 14 yaitu Controlling 3D Animation. Untuk praktikum yang pertama yaitu Configuring a Character's Avatar and Idle Animation. Di sini perlu kita import MS Laser Typos dan juga SWAT Rifle Aiming Idle. Kemudian jika sudah, kita klik MS Laser Typos, kita atur di bagian inspektor yang rig, animation type-nya menjadi humanoid, avatar definition-nya menjadi create from this model, lalu klik apply. Bisa kita lihat di bagian configure, Unity sudah melakukan pemetakan tulang secara benar dan tepat. Bisa kita lihat di bagian left arm yang upper arm, di sini titiknya sudah otomatis langsung di sini sudah tepat. Kemudian untuk yang hand juga sudah tepat di bagian sini, lalu klik done. Kemudian kita atur yang bagian shoot rifle aiming idle, untuk kliknya sama yang seperti MS Laser Typos tadi, lalu animationnya sudah ada clip rifle aiming idle, lalu kita atur loop time-nya di checklist, loop pose-nya di checklist. Kemudian pada transform rotation back into pose-nya di checklist, base event-nya menjadi original. Lalu di transform position Y back into pose-nya di checklist, base event-nya menjadi original. Lalu di transform position exit back into pose-nya tidak di checklist. Lalu base event-nya menjadi center of mass. Jika sudah melakukan perubahan, lalu klik apply. Kemudian kita membutuhkan controller untuk bisa memainkan dan mengakses animation clipsnya. Saya sudah membuat dengan nama main karakter. Kita lihat di bagian animator base layer. Di sini saya sudah membuat idle. Di dalam idle motionnya sudah saya atur rifle aiming idle dan speednya 1. Lalu saya melakukan drag MS Laser Typos ke dalam hierarki. Di animator MS Laser Typosnya ini controllernya sudah saya atur main karakter, controller yang sudah dibuat tadi. Lalu saya akan mencoba play. Nah, ketika di play posisi modelnya akan berubah. Untuk praktikum yang kedua yaitu moving your character with rig motion and blank trace. Di sini saya sudah mengimport aset yang dibutuhkan. Lalu terdapat SWAT Rifle Run. Dilihat pada rig bagian inspektor, animation type-nya menjadi humanoid, avatar definition-nya menjadi create from this model. Lalu jika ada perubahan, kita klik apply. Kemudian di bagian animation-nya di clip rifle run juga sudah diatur sesuai dengan modul. Untuk loop time, loop pose, back into pose, lalu transform position Y nya, transform position X nya juga sudah diatur, lalu klik apply. Kemudian untuk SWAT rifle yang lainnya, SWAT seperti SWAT strafe, SWAT strafe 2, strafe left, strafe right, dan sebagainya sudah saya atur seperti ini. Lalu di bagian MS Laser ini perlu ditambahkan komponen karakter controller. Di sini kita atur slope limitnya 45, step offsetnya 0,3, skin widthnya 0,08, dan min move distance-nya 0,0001. Lalu kita lihat di bagian controller kita, main karakter. Di sini saya sudah membuat move. Untuk move saya motionnya blank tree, jadi ketika diklik akan muncul seperti ini. Untuk blank tree-nya ini motionnya sudah saya atur dan post exposure-nya juga sudah diatur. Kita kembali ke base layer dan move ini kita set sebagai default, maka warnanya akan berubah jadi kuning. Lalu kita butuh script C untuk mengendalikan animasi. Saya di sini membuat dengan nama basic controller. Nah, di sini saya sudah terdapat codingan
sesuai dengan modul. Lalu kita kembali ke Unity. Kita jika sudah membuat skripnya tadi, drag ke dalam MS Laser, lalu akan kelihatan di sini basic controller script, dan terdapat plane ini untuk bawahnya. Jika sudah, kita coba play, hasilnya akan bisa berjalan seperti ini. Untuk praktikum yang ketiga yaitu mixing animation with layer and mask. Di sini saya sudah mengimport aset yang dibutuhkan dan juga sudah mengimport mixing Unity package. Kita lihat di bagian mechanic playground, kita di SWAT firing river, di bagian inspector rignya, animation type-nya humanoid, avatar definisinya click from this model. Lalu di bagian animationnya juga sudah diatur sesuai dengan modul. Untuk clips firing rifle, loop time-nya di checklist, the transform rotation juga sudah diatur, the transform position G nya juga sudah, the transform position exact-nya untuk back into post juga di checklist, dan base upon-nya menjadi center of mass. Lalu untuk SWAT toss grenade, rignya sama seperti sebelumnya, animation type-nya humanoid, avatar definition-nya click from this model. Lalu untuk animation-nya berbeda dari yang sebelumnya, di clips toss grenade, loop time-nya tidak di checklist. Lalu untuk group transform-nya sama, group transform position G-nya sama, dan group transform position exact-nya juga sama. Lalu apply jika sudah. Kemudian di sini kita membutuhkan sebuah mask. Kita bisa mengklik dari project. Di sini saya sudah membuat mask dengan nama body mask. Di sini kita lihat di bagian humanoid. Di tampilan inspektor sudah bisa kita lihat terdapat warna hijau dan warna merah pada humanoid. Kita dapat merubahnya. Di sini untuk merah itu biar posisinya itu tidak berubah seperti itu. Lalu di main karakter controllernya kita buat layer baru yaitu upper body. Di sini saya sudah membuat upper body dan terdapat ini null, fire, dan grenade. Null saya akan jadi shape default. Kemudian di bagian parametersnya juga sudah ditambahkan fire dan grenade. Kita lihat yang di bagian fire. Nah, motionnya sudah berubah menjadi firing rifle, dan untuk yang grenade pun juga motionnya toss grenade. Lalu untuk yang fire ini kita klik di tanda panahnya. Untuk fire ke null, hash exit time-nya di checklist dan kondisinya fire false. Lalu untuk null ke fire, hash exit time-nya tidak di checklist, lalu kondisinya fire true. Lalu untuk null ke grenade, hash exit time-nya tidak di checklist, kondisinya grenade true. Kemudian grenade ke null, hash exit time-nya di checklist, lalu kondisinya grenade lalu dan false. Kemudian kita perlu menambahkan fungsi pada C-script. Bisa kita lihat di basic controller scriptnya ini, menambahkan input keydown mulai keycode F ini sesuai dengan modul. Lalu coba kita lihat di Unity-nya, kita coba play. Di sini karena kita sudah menambahkan script, maka harusnya ketika keyboard dipencet F, maka model akan bisa melempar seperti melempar
grenade seperti melempar peluru. Nah, seperti ini. Untuk praktikum yang keempat yaitu organizing stakes into sub-stake machines. Saya sudah melakukan import aset yang dibutuhkan. Lalu di sini kita lihat di SWOT turn left. Pada bagian inspektor yang read, animation type-nya menjadi humanoid, avatar definition-nya menjadi click from this model. Lalu untuk pada bagian animation, pada clips turn left-nya juga sudah diatur sesuai dengan modul. Untuk loop time-nya, retrace from rotation, retrace from position Y, retrace from position exact sudah sesuai dengan modul. Lalu untuk SWOT turning right 45 degrees juga sudah diatur yang sama seperti turn left tadi untuk click dan animationnya. Lalu untuk controllernya kita lihat di body animatornya ini. Di sini saya sudah menambahkan turn ini. Turn ini bisa kita tambahkan state, yaitu saya sudah menambahkan state ada turn left dan juga turn right. Dan di turn left ini speednya menjadi 1, motionnya juga turn left, transitionnya juga turn left move. Lalu untuk yang turn right, motionnya udah turning right 45 degrees, speednya 1. Lalu transitionnya ini turn right ke move. Jadi kita buat transition seperti ini, ada panah base layer ini ke turn left, begitu pula sebaliknya. Lalu base layer ini ke turn right dan juga sebaliknya. Di sini saya sudah membuat C script untuk mengatur. Kita lihat C scriptnya di basic controller. Nah, di sini terdapat code nih, input get key code key dan juga input get key code E. Kita kembali ke Unity dan kita coba play. Nah, ketika di play ini bisa kita lihat, kita klik keyboard yang huruf Q. Nah, di sini akan berputar ke kiri, ke kiri. Lalu untuk E dia berputar ke kanan. Oh iya, sebelumnya di bagian hierarki yang MS laser, basic controllernya itu move diagonalnya kita unchecklist, lalu mouse rotate-nya juga kita unchecklist karena sudah melakukan pengaturan tadi di dalam script. Untuk keyboard rotate-nya kita checklist. Kemudian praktikum yang kelima yaitu transforming the character controller via script. Di sini saya sudah melakukan import aset yang dibutuhkan. Lalu kita lihat di SWOT rival jump. Nah, di bagian inspektornya, read-nya ini animation type-nya humanoid, avatar definition-nya click from this model, lalu animation-nya pada click rival jump. Di sini sudah diatur loop time-nya, return from rotation-nya, return from position Y, return from position exact sesuai dengan modul. Lalu sekarang kita lihat pada hierarki terdapat MS laser. Kita lihat animatornya.
di bagian controllernya. Nah, di sini kita diarahkan ke controller main karakter. Di sini sudah saya tambahkan jam dan motionnya di full jam, speednya 1. Lalu saya membuat di bagian any state, saya sudah membuat map transition ke jam. Lalu untuk konfigurasi transisi antara jam dan move itu dibiarkan hash exit time-nya itu di checklist. Lalu untuk conditionnya jam false. Dan di bagian script basic controller saya menambahkan pada bagian bawah sendiri ini ada void on animal car move. Lalu di bagian atas terdapat public float jump height dan private float lainnya. Lalu di bawahnya void update terdapat if controller is grounded. Lalu saya tambahkan if input get key code space. Jadi bisa melakukan jump. Setelah itu kita cek apakah berhasil. Kita lihat. Nah, pada model ini kita klik space di keyboard. Nah, bisa melakukan jump seperti ini.